Rekan Jiwa Muda bertemu kembali di Posko Aspirasi Podcast Corner yang biasa dikenal Popcorn. Bersama saya, Rina Arisandi. Telah hadir di hadapan kita bersama Ibu Dr. Erni Kencanawati, SHMH. Selamat datang Ibu Erni. Beliau tentunya sudah banyak dikenal di seluruh kalangan teman-teman notaris, rekan jiwa muda. Beliau ini adalah selain berprofesi sebagai notaris PPAT di Kota Bandung, beliau juga sebagai pengajar di Prodi Notariat baik di Jakarta maupun di Bandung. Beliau juga menjadi bagian dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat dan juga aktif di berbagai organisasi baik di Ikatan Notaris Indonesia maupun di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tidak sabar rasanya kita untuk berbicara langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Kalau kita panggil Ibu kayaknya masih muda, jadi boleh ya saya panggil Teteh saja supaya kita lebih enak ya Teh ngobrolnya, kita santai saja hari ini. Baik, selamat hadir di acara Popcorn Teteh untuk hari ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang syariah yang banyak kita pahami Teh pada akhir-akhir fenomena di dalam proses perbankan itu syariah sangat pesat kemajuannya, dan itu juga harus kita ikuti sebagai notaris, bahwa jangan sampai kita sebagai notaris tidak memahami proses perkembangan tentang perbankan syariah. Nah, pada hari ini kita hadir untuk rekan jiwa muda yang tergabung di dalam Posko Aspirasi Podcast Corner. Kita bahas tentang syariah itu seperti apa. Sudah tidak sabar tentunya saya. Baik, yang kita pahami ya Teh selama ini, apakah syariah itu Teh? Apakah syariah dan akad-akad syariah itu tentang apa saja? Oke, syariah itu sendiri itu adalah suatu ilmu di mana kita tunduk selain pada hukum Islam, kemudian pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum Islam, itu juga kita harus mengenal tentang prinsip-prinsip itu sendiri, prinsip syariah ya yang tidak boleh terlanggar. Nah, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan? Tentunya ya kita harus intinya harus mempersiapkan, tahu bagaimana prosedur yang bisa dilakukan dalam menjalankan perbankan syariah. Gitu. Karena memang tidak mudah ya, apalagi kalau kita tidak mengenal prinsip-prinsip syariah itu sendiri, itu juga kelihatannya akan kurang syariah jadinya. Iya. Ya. Jadi ya memang yang harus dipersiapkan itu tentunya adalah pengetahuan mengenai perbankan syariah, terutama dalam prinsip syariah dan mazhab-mazhab yang berlaku pada hukum syariah. Baik, kalau kita harus mengenal Teh, ada beberapa akad-akad syariah. Tentunya yang paling mudah atau yang paling sangat banyak digunakan dalam proses perbankan syariah, tentunya rekan jiwa muda pasti ingin tahu Teh, akad apa saja sih yang sangat umum dipakai untuk proses dalam perbankan syariah? Saya lebih enak menyebutnya rumpun ya. Baik. Jadi ada 3 rumpun yang dikenal di dalam perbankan syariah. Yang pertama adalah rumpun tijaroh atau jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Ya. Nah, kalau Mbak Rina tadi menyebut yang paling banyak digunakan yaitu di dalam murabahah. Karena dia KPR, kemudian itu banyak dengan murabahah.
Dan yang kedua, dari rumpun itu kita mengenal dengan rumpun ijaroh atau sewa. Nah, rumpun ijaroh ini terdiri dari ijaroh itu sendiri atau sewa sendiri. Sewa. Itu contohnya kita sewa deposit box ya, itu pakainya ijaroh. Tetapi yang juga banyak digunakan dalam perbankan syariah ada yang dikenal dengan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ini seperti leasing ya, di mana ketika barang yang dibeli itu atau barang yang menjadi objek di dalam akad syariahnya itu akan beralih kepemilikannya dengan akad lagi, nggak usah notaris, maksudnya dengan tidak akta jual beli, tapi cukup dengan sigot mengucapkan saya beli barang tersebut, barang yang disebutkan ini menjadi milik saya. Nah, ada akad lagi itu dengan IMBT. Nah, kemudian ada yang dengan rumpun syirkah atau kerjasama. Rumpun syirkah ini ada yang namanya mudarobah, ada yang namanya musyarakah. Ini juga banyak, Mbak. Banyak digunakan di perbankan syariah, diberikan oleh perbankan syariah kepada nasabahnya. Syirkah ya tadi yang syirkah. Kerjasama. Ya. Mudarobah lebih cenderung diberikan kepada keahlian seseorang yang dimiliki. Ini dua-duanya boleh untuk badan hukum atau perusahaan, boleh untuk perorangan. Nah, mudarobah ini banyaknya dipergunakan untuk pembiayaan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian. Contoh tadi misalnya arsitek, ya dia punya keahlian tersendiri. Notaris termasuk? Nah, bukan, ini yang sulit ya. Notaris memang ya dari segi perbankan memang kita punya high risk. Di perbankan itu dikenal high risk. Tapi jangan khawatir, high risk itu justru kepercayaan bagi notaris. Kenapa? Karena kita menerima sesuatu bisa nilainya kecil, bisa nilainya besar. Nah, inilah bagi dunia perbankan mengenal dengan notaris itu sebagai high risk. Selain pengacara ya. Selain pengacara. Jadi, tapi pembiayaan yang biasa diberikan kepada notaris saya belum pernah dengan mudarobah sih. Biasanya dengan murabahah ya karena beli. Karena KPR. Iya. Kebanyakan notarisnya beli. Betul. Tidak membiayai secara keahlian ya. Rasanya nggak perlu ya itu ya. Nah, kemudian paling menarik tadi prinsip tadi yang membedakan adalah adanya margin keuntungan buat tijaroh atau jual beli, yaitu tadi murabahah, salam dan istisna. Kemudian ada nisbah bagi hasil untuk mudarobah dan musyarakah. Itu yang membedakannya. Baik. Dan kita juga notaris harus tahu kenapa dikasih murabahah, kenapa dikasih mudarobah, itu harus wajib ya tahu. Nah, karena makanya itu kita harus mengerti apa murabahah, apa salam, apa istisna, apa IMBT tadi ataupun apa musyarakah dan mudarobah. Jadi kalau melihat hal tersebut ya otomatis tadi kembali prinsip dasarnya adalah tidak boleh terlanggarnya prinsip syariah yang maghrib tadi saya sebutkan, yaitu maisir, goror, riba, haram dan zolim. Baik. Jadi ada 3 kelompok besar ya, Teh ya, dalam perikatan atau tata cara dalam kita menangani akta-akta syariah untuk notaris. Baik, semoga rekan Jiwa Muda semakin mulai tertarik dengan cara-cara atau akta-akta yang menggunakan sistem syariah. Ada pertanyaan selanjutnya, Teh? Masih banyak. Baik. Ada beberapa akad-akad syariah yang mungkin harus dipahami. Kalau yang tadi ada 3 kelompok, tapi ada beberapa akad yang mungkin secara garis besar ya Teh, yang harus kita notice kembali. Kalau tadi Teteh sudah menjelaskan secara gamblang, mungkin ini sekarang agak mengerucut Teh. Akta-akta apa yang paling banyak yang harus kita pahami, terutama untuk seluruh rekan Jiwa Muda Teh? Baik,
yang saya kadang-kadang masih menemukan ya, tapi insya Allah sekarang sih sudah nggak ada lagi, itu dalam murabahah. Murabahah itu memang paling banyak diberikan oleh perbankan syariah. Yang patut diingat, murabahah ini tidak bisa dilakukan top up dengan tujuan yang sama. Misalnya gini, Mbak Rina mau beli ruko untuk kantor. Kemudian sudah diberikan misalnya pembiayaan dari bank 500 juta. Nah, kemudian Mbak Rina ingin menambah plafon pembiayaannya. Nah, itu untuk murabahah nggak bisa di top up. Itu dilarang di top up. Haram hukumnya. Nah, ketika apa yang harus dilakukan? Tadi AJB-nya untuk beli ruko diikat dengan murabahah, dipasang APHT kan, hak tanggungan. Nah, dengan yang jaminan yang sama, boleh Mbak Rina mengajukan, tetapi untuk maksud dan tujuan yang lain. Jadi untuk misalnya renovasi. Nah, apa yang dibiayai? Artinya RAB-nya yang dibiayai, bukan pembelian rumahnya, tapi pembelian rencana anggaran belanja untuk renovasi. Kemudian hak tanggungannya boleh dipasang hak peringkat kedua. Baik. Akta bukan murabahah karena kan dilarang ya Teh ya, karena dengan tujuan yang berbeda. Berarti kita menggunakan yang secara umum biasanya dengan kalau mau akad yang merubah, yang paling fleksibel untuk merubah, tadi bisa mudarobah atau tadi bisa dengan akad IMBT. Itu boleh. Tetapi sebetulnya IMBT dan murabahah ini adalah akad-akad yang paling rigid ya, artinya dia kaku. Nah, contohnya murabahah hanya bisa diadendum. Satu, yang pertama adalah merubah jangka waktu pembiayaannya. Ya, atau merubah cicilannya. Misalnya dia ingin memperkecil cicilannya atau memperbesar cicilannya, ya otomatis jangka waktunya juga berubah kan. Itu boleh. Demikian juga IMBT boleh. Tetapi untuk top up ini tadi, pertanyaan dari saya nih Teh, kebetulan harus beralih ke IMBT biasa. Apakah bisa menggunakan MMQ? MMQ bisa Mbak. Musyarakah Mutanah Kisoh. Jadi kita lihat skimnya dulu. Musyarakah Mutanah Kisoh ini masuk kepada rumpun syirkah sebetulnya kan. Dia sudah kerjasama, artinya nasabah ini punya modal. Bank juga punya modal. Ketika modal ini kurang, maka si nasabah mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah. Nah, timbullah pembagian nisbah tadi. Nah, paling apa ya maksudnya, memang MMQ ini hits ya di perbankan syariah. Kita tuh seringnya sangat sering karena digunakan. Ini disenangi atau fleksibel dianggap mungkin ya, fleksibel dan mempermudah nasabah. Tidak memberatkan, bukan mempermudah ya. Dia tidak memberatkan karena sistemnya dia selain sewa, jadi ada sebetulnya itu hybrid contract masuknya Mbak ya. Jadi di dalam satu akad ada dua macam bukan transaksi, ada dua macam manfaat. Karena kalau dua transaksi itu juga masuk haram. Nggak boleh, betul. Ya. Nah jadi ada sewa, di mana uang sewa yang manfaat ini dia bayar, nasabah bayar, nasabah pun mendapat nisbah, digunakan untuk mengurangi cicilannya. Yang menguntungkan lagi bagi pengusaha itu dia tidak kena LTV ya, sehingga walaupun dia sudah punya pembiayaan di tempat lain, sepanjang dia masih memadai itu masih diperkenankan. Makanya ini banyak sekali akad kita tuh Musyarakah Mutanah Kisoh. Meskipun tebal-tebal ya. Paling banyak. Murabahah MMQ. Murabahah MMQ gitu. Baik. Ini saya sangat tertarik loh. Rasanya berasa kuliah saya Teh.
Baik, ada beberapa lagi Teh yang mungkin ini bagian dari banyaknya pertanyaan Teh secara umum yang banyak ingin diketahui, terutama untuk seluruh rekan jiwa muda. Jadi perbedaan yang paling signifikan antara eh, perikatan atau akad ya. akad yang dilakukan melalui bank secara syariah maupun yang secara konven. Oke. Baik, Mbak. Ini yang paling penting sebetulnya. Iya. Pertama ya, syarat perakatan secara syariah itu harus adanya ijab dan qabul. Baik. Berarti ada sigot yang Ya. di mana berarti pihak banknya hadir, nasabah ada dan mengucapkan sigot. Itu yang paling benar. Jadi ijab kabul itu wajib, sangat wajib diucapkan ketika akan melaksanakan akad. Akad. Nah, kemudian paling penting nih ya Iya. dalam akad syariah itu meletakkan kata Bismillahirrohmanirrohim. Oh, baik. Apakah kata Bismillahirrohmanirrohim itu wajib? Sebenarnya apa sih Bismillahirrohmanirrohim? Bismillahirrohmanirrohim itu adalah itikat kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam melakukan sesuatu. Baik. Sehingga tanpa adanya kata Bismillahirrohmanirrohim bukan berarti akad kita tidak menjadi syariah atau batal, ya. Jadi tidak wajib meletakkan kata Bismillahirrohmanirrohim pun dalam suatu akad. Itu catatan. Baik. Yang kedua, apabila meletakkan Bismillahirrohmanirrohim itu tidak pada kepala akta. Ya. Kembali kita harus melihat pasal 38 Undang-Undang Undang-undang Jabatan jabatan. Notaris. Ya. Bahwa isi akta itu terdiri dari Iya. kepala akta Kepala itu terdiri akta. dari judul, nomor, Iya. hari, jam, tanggal, nama notaris, tidak Pada ada hari yang ini lain. Nah, menghadap di hadapan saya. betul. Tetapi ketika banyak perbankan yang mewajibkan memasukkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, itu lebih baik diletakkan setelah premis sebelum masuk ke isi akta. Oh, baik. Baik, Gitu, baik. ya. Wow, Jadi ini- dia tidak melanggar. Iya. Nah, yang kedua yang sering dilupakan itu adalah tentang saksi. Saksi akta ya. Saksi akta atau saksi instrumenter ini berarti kita kembali pada prinsip syariah mengenal 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saksinya laki-laki itu cukup 2. Ya. 2 orang saksi cukup. Ini yang sering dilupakan nih. Sesuai Orang dengan akta yang biasa ya, biasa, Teh? nggak masalah. 2 saksi. Nah, tapi kalau kita punya gawe saksinya hanya perempuan, berarti itu 4. Harus 4. Iya. Ya. Nah, atau 1 orang laki dan 2 orang Dua-dua laki perempuan. Jadi 3. 3. Nah, kalau ditanya lagi, menyalahi nggak pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris? Tidak melanggar karena disebutkan dalam pasal 40 itu sedikit-dikitnya 2 orang saksi. Iya, lebih banyak juga nggak apa-apa Berarti tentunya. boleh. Baik. Itu yang ketiga, perbedaannya adalah pilihan penyelesaian sengketa. Kalau boleh saya review, sudah 4 Teh. Oh, udah 4 ya. Iya. Yang keempat berarti penyelesaian sengketanya. Penyelesaian Baik. sengketa itu harus diselesaikan di pengadilan agama. Wow. Utama yang kita harus pahami ya Teh, prinsip perbedaan antara syariah dengan konven. Ya. Tadinya saya berpikir kata-kata yang menggelitik ini Teh buat saya. Kalau syariah itu bagi hasil, kalau konven itu menggunakan istilah bunga. Atau kalau syariah itu margin, kalau konven itu menggunakan bunga istilahnya. Nah, itu apakah termasuk bagian perbedaan atau hanya Ada istilah gitu? Sebetulnya kalau secara teoritis ada 7 perbedaannya. Salah satunya
Kalau konvensional masih mengenal adanya untung dan rugi atau riba, tetapi kalau syariah dia hanya mengenal bagi hasil. Bagi hasil. Oh, jadi itu juga bagian dari perbedaan ya Teh ya. Baik. Terima kasih loh, ini luar biasa masukan dan ilmu yang sampai dengan sekarang ini mungkin suka terlupakan ya Teh, terutama untuk rekan jiwa muda. Ternyata itu kita selama menjabat sebagai notaris atau menjadi notaris itu tidak cukup tahu hal-hal yang secara syariah tadi, inti-inti atau poin-poin akta-akta syariah. Ada lagi ini Teh yang tidak kalah menariknya. Apa saja Teh yang harus dipersiapkan, terutama untuk rekan-rekan jiwa muda apabila rekan-rekan ini ingin menjadi notaris syariah? Apa saja yang harus dipersiapkan Teh? Gitu. Baik Mbak Rina, memang ya kadang-kadang kalau kita nih, apalagi rekan-rekan jiwa muda pengen menjadi atau pengen jadi notaris di perbankan syariah, itu pasti perbankan syariah akan meminta adanya sertifikat pendidikan, sudah melakukan pendidikan syariah. Tidak ada aturan sebetulnya, namun sebaiknya memang memiliki, karena ilmu yang diperoleh mungkin dalam kuliah itu tidak sedalam apa yang kita peroleh dalam pendidikan. Nah, pendidikan pun mungkin lebih baik mengikuti yang bukan pelatihan hanya 1 hari ya, rasanya nggak akan cukup untuk mendapatkan seluruh materi yang paling yang wajib diberikan. Paling tidak itu paling cepat itu 2 hari itu, ya, betul. 2 hari. Nah, itu paling sempurna. Yang biasa dilakukan oleh LPPI ya, itu biasanya ada yang sampai seminggu. Nah, 4 itu ya, hari 4 hari ya, ada yang pokoknya antara 2 sampai seminggu ya. Nah, baik. itu sebaiknya mengikuti sekalian yang seperti itu. Untuk refreshing course atau mengulang atau apa, nggak masalah ikut yang dilakukan sehari. Itu penting kok untuk memperdalam terus, karena yang namanya hukum kan terus bergulir ya, artinya terus berkembang. Nah, kemudian salah satunya adalah mengikuti pendidikan. Apakah harus notaris itu, notaris rekanan bank syariah itu harus Islam? Harus Muslim ya? Tidak ada aturan. Tidak ada aturan dan ketentuan ya. Islam tidak membeda-bedakan agama. Sepanjang notaris tersebut mampu atau bisa memahami ilmu syariah, itu tentu diperbolehkan. Ada kok dalam prakteknya memang ada. Dia mengerti syariah dan dia bersedia menundukkan diri, tunduk pada hukum Islam ketika dia melaksanakan akad. Ini pun sama dengan nasabahnya yang non-Muslim. Ya, kita kembali ya Mbak Rina, berkaitan dengan itu, patut yang paling penting adalah Islam tidak membedakan agama. Jadi meskipun non-Muslim, dia tetap dapat melaksanakan akad pembiayaan syariah. Wow, ini pasti menjadi semangat yang tentunya bagi rekan jiwa muda. Siapa saja notaris yang ingin menjadi notaris yang berbasis atau ingin mendapatkan ketentuan menjadi notaris syariah, tidak perlu notaris Muslim. Nah, tentunya ini bagian utama nih, yang tentunya kemarin-kemarin menjadi pertanyaan ya Teh, dari banyaknya rekan jiwa muda. Kemudian Teh, ini masih ada lagi, tetap untuk rekan jiwa muda, tantangan Teh. Nah, tantangannya apa saja? Apabila kita menjadi notaris syariah itu, tentunya untuk yang rekan-rekan jiwa muda ada tantangan atau apa yang perlu dipersiapkan secara mental ya Teh ya, menghadapi akad atau sebelum kita mengerjakan akta-aktanya Teh. Tantangan itu pasti kita harus mengerti ya, memahami pertama. Meskipun bukan kewajiban seorang notaris nih tantangan kita,
tapi kita memahami betul-betul offering letter yang dia buat oleh bank atau Order. per surat Order, order, ya. ataupun apa sih namanya SP3. SP3, Nah, surat perintah pembiayaan ya, Iya, pemberitahuan betul. pembiayaan. Iya. Nah, ini kita pelajari. Itu tantangannya. Pelajari artinya kita harus tahu adakah unsur-unsur yang melanggar dari prinsip syariah. Kalau itu terjadi pelanggaran 5 prinsip syariah tadi, maisir, goror, zolim, haram, riba, ini ya kita sebagai notaris sebaiknya menolak pekerjaan tersebut. Contohnya, contohnya apa? Contohnya jelas misalnya pembiayaan itu diberikan pada restoran. Oke. Nah, ternyata restoran itu mohon maaf menjual minuman keras atau mohon maaf ada yang makanan yang haram. Nah, ini sebaiknya notaris pun bertanya pada pihak bank. Kalau pihak banknya tetap ngotot ya kembali secara mental tadi ya, secara moral apakah kita mau menjalankan. Itu artinya syariah. Nah, ketika terjadi prinsip syariah yang terlanggar, apakah akta kita menjadi batal? Nah, batal tidak, tetapi menjadi tidak syariah. Contohnya tadi kalau saksinya ternyata tidak 2:1, itu pun menjadi tidak syariah. Atau tidak terjalaninya sigot tadi ya, ijab kabul, itu pun tidak menjadi syariah. Kalau kita bicara tentang kegunaan tadi ya, kalau Teteh tadi menyampaikan bahwa harus dilihat apakah kegunaan pembiayaan itu sesuai syariah atau tidak. Misalkan Teh itu ternyata banknya sendiri yang memberikan persetujuan, berarti kan kesalahan harusnya pertama yang dibebankan kepada bank ya. Betul. Teh. Nah, itu bagaimana Teh kita menghadapi yang seperti itu? Nah, itu tadi Mbak Rina yang seperti saya katakan, kita sebagai notaris tuh tantangannya harus berani menolak. Ketika tadi kita tahu ternyata itu melanggar prinsip syariah, sebaiknya ya ditolak saja daripada nanti kena permasalahan menjadi suatu alasan bahwa ini tidak dapat diakatkan, akhirnya berefek juga kepada jabatan notaris. Bisa timbul permasalahan ya Teh di kemudian hari. Apalagi kalau sudah macet ya, pasti problemnya yang di situ muncul. Tentunya ada bagian-bagian Teh yang menjadi keuntungan atau manfaat yang paling besar untuk kalangan masyarakat awam, yang masyarakat umum secara umum. Banyak mereka yang memilih untuk menggunakan bank-bank syariah untuk proses kredit ya Teh tentunya. Nah, manfaat untuk yang kalau kita bisa kelompokkan, baik secara muslim atau untuk bagi yang kita yang beragama muslim, atau manfaat yang secara umum, yang juga termasuk masyarakat non muslim tentunya. Kan mereka banyak nih Teh sekarang, meskipun non muslim juga mereka tidak segan untuk memilih menggunakan sistem perbankan syariah. Begitu. Baik, memang sih kalau kita paham atau kita memang kalau udah pegang bank syariah selama ini yang saya rasakan, justru non muslimnya lebih banyak. Lebih banyak karena ada hal-hal yang mohon maaf mungkin mereka lebih teliti ya dalam soal perhitungan. Nah, ini mungkin lebih memudahkan, lebih menguntungkan untuk hal tersebut, secara tapi ekonomis secara ya, ekonominya. Baik. Saya nggak mau menyebutkan kenapa ya, saya nggak mau, itu bukan ranahnya kita sebagai notaris, tapi dari situ saja sudah kelihatan bahwa perbankan syariah ini merupakan sesuatu yang akan lebih maju, gitu, karena memberikan manfaat kepada nasabahnya, di mana apalagi para pengusaha ya tentunya mereka kan pasti berhitung
Betul. Nah, ya itu tadi katanya syariah itu mahal. Nah, Tidak juga kalau dihitungkan karena dia hitungannya flat tadi ya. iya, bunganya Flat. flat, dihitung secara dari awal sampai dengan akhir. Akhir tidak pernah berubah. Iya, dari akhir waktu yang dipilih ya Teh, Ya. misalkan 5 tahun ya flat secara Betul. 5 tahun. Tapi kalau konven mungkin ada ya Teh, Ya. fluktuatif ya. Iya, Jadi naik dia turun. mengikuti bunga ya Teh Betul. kalau secara konven. Nah itu jatuhnya akan jauh lebih sama, Iya. kurang lebih karena kan dia kan naik turun kan. Iya. Tentu dia bisa lebih mahal, Betul. tapi rasanya dari pengalaman nggak pernah ya bang turun bunganya. Nggak pernah. Iya. Dia hanya mengikat di awal Iya, biasanya. mengikat. Kemudian Setelah kemudian dia naik ya, fluktuatif. tapi turun Betul. rasanya belum pernah saya Betul. mendengar. Mungkin secara psikologi juga akan lebih menenangkan ya Teh, Iya, karena betul. kan nggak perlu deg-degan sama naik turunnya bunga. Itu tadi kalau keberatan membayar cicilan dia tinggal mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktunya sehingga cicilannya jauh lebih murah. Betul. Kalau di dalam syariah kita bisa ya Teh Betul. mengajukan proses seperti Betul. tadi ya. Baik. Ini semakin hangat dan panas rasanya. Semakin banyak yang ingin ditanyakan. Tapi mungkin ada pertanyaan yang menjadi pertanyaan terakhir ya. Semoga rekan-rekan jiwa muda tidak kecewa ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan tentang syariah. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di sesi yang selanjutnya ya Teh. Ini ada sesi 1, sesi 2 mungkin. Baik, pertanyaan penutup Teh dari saya. Apabila Teh dalam proses adanya sengketa, kemudian dalam sengketa tersebut tentunya di dalam proses syariah akan memilih dilaksanakan atau diselesaikan di pengadilan agama. Nah, di dalam undang-undang yang mengatur tentang pengadilan agama dikenal bahwa yang tunduk atau yang menjadi orang yang bersengketa di dalam proses dalam proses peradilan agama itu harus Muslim atau beragama Islam. Ya. Nah, yang kita ketahui tadi dengan perkembangan yang sudah ada pada proses perbankan syariah, ada notarisnya yang non Muslim, bahkan ada nasabahnya yang non Muslim. Nah, dalam proses andaikan ada sengketa tersebut, apakah perkara tersebut atau proses tersebut tetap bisa berjalan Teh? Begitu. Baik, Mbak Rina, ini pertanyaan yang bagus karena ini selalu sering ditanyakan oleh nasabah. Iya. Memang kenapa merupakan salah satu tantangan di perbankan syariah karena ini terkait dengan peradilan agama, di mana penyelesaian sengketa itu diselesaikan melalui pengadilan agama yang hanya dapat bersengketa di situ adalah orang-orang yang beragama Islam. Bagaimana halnya dengan nasabah yang agamanya kebetulan non-Muslim atau notarisnya non-Muslim? Pasti kan notaris ikut turut tergugat biasanya. Nah, ini adanya penundukan diri secara sukarela dari nasabah atau dari notaris, atau ketika dia mengucapkan akad syariah, menandatangani isi akadnya, itu berarti mereka menundukkan diri untuk tunduk pada hukum Islam. Sehingga jika terjadi persengketaan, maka dia bisa diselesaikan melalui pengadilan agama. Jadi nggak akan ditolak oleh pengadilan agama. Oh baik, jadi prosesnya akan tetap bisa dilanjutkan. Begitu ya Teh. Jadi pada saat kita menundukkan diri, diawali dengan kalau notaris mulai melakukan akad, kalau nasabah mulai menandatangani dari akta-akta maupun perjanjian dengan pihak bank ya tentunya. Dari situlah
dia menundukkan diri ya Teh Iya. secara otomatis kepada hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Tunduk pada hukum Islam. Jadi Wow. penundukan dirinya sukarela ya. Sukarela. Ya, karena dia melakukan Otomatis akad. ya Teh. Ya, Iya, betul. baik. Ada nggak Teh yang kira-kira ternyata dia menolak pada saat bersengketa itu? Apa perlu kita jelaskan sebagai notaris pada saat membacakan akta? Nah, sebaiknya memang dijelaskan bahwa Dijelaskan, di pengadilan ya. itu, meskipun ada nasabah yang bertanya, Bu, itu kan pengadilan agama hanya untuk Muslim. Oh, enggak Pak, berarti Bapak dengan menandatangani akad Akta pembiayaan ini, syariah ini, berarti Bapak tunduk secara sukarela atas perbuatan hukum ini kepada hukum Islam. Gitu. Ya. Wow, luar biasa. Ini yang ada hanya di syariah ya, Iya, betul. dan pilihannya hanya pengadilan agama atau Basyarnas. Basyarnas. Ya. Yang selama ini yang banyak kita pahami di pengadilan agama ya, Pengadilan Teh. agama. Basyarnas itu masih Terbatas ya, masih Betul, ya. belum, hanya di kota besar dan hanya baru beberapa. betul. 3 kalau nggak salah. Betul. Baik, terima kasih Teh Sama-sama. Erni atas kehadirannya dan seluruh penjelasannya dari awal sampai dengan sekarang. Luar biasa. Saya sendiri merasakan banyak sekali yang saya ketahui dan manfaat ilmu untuk rekan jiwa muda. Insya Allah. Baik, terima kasih seluruh rekan jiwa muda yang telah ikut mendengarkan dan hadir di dalam Posko Aspirasi Podcast Corner. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk seluruh rekan jiwa muda. Sampai jumpa di Posko Aspirasi Podcast Corner atau Popcorn selanjutnya. Salam jiwa muda.